الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, salam jumpa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar dan Syair spesial Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait Ramadan Mubarak. Dan tentunya hari ini sudah hadir juga bersama saya ada ibu-ibu berseragam ungu yang begitu cantik pada hari ini sudah datang. Ada dari Tim Sholawat Pengurus Wilayah Wanita Islam Nusa Tenggara Barat. Saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kemudian di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan. Amin. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan Mubarak. Dan narasumber kita juga yang sudah hadir pada hari ini, ada Tuan Guru Haji Taisir Al-Azhar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini, langsung saja kita dengarkan dan saksikan tema kita pada hari ini, yaitu Ramadan Mubarak. Kita awali pertama dulu nih, makna atau arti sebenarnya dari Ramadan Mubarak ini seperti apa sih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sedang berada di bulan suci Ramadan yang mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh keberkahan atau Ramadan Mubarak. Setidak-tidaknya disebabkan karena huruf-huruf yang ada pada kata Ramadan memberikan kata keberkahan bagi umat Islam. Yang pertama, huruf Ramadan itu adalah huruf Ra. Ra maknanya rahmatullah. Ramadan ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana begitu pertama kali Ramadan tiba sampai nanti berakhirnya Ramadan, satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah ini, Allah tidak menurunkan siksanya, Allah tidak menurunkan azabnya kepada siapa saja di alam kubur sana. Yang kedua, huruf daripada Ramadan adalah huruf Mim. Mim maknanya maghfiratullah. Ramadan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai bulan ampunan karena Allah menyediakan begitu banyak ibadah-ibadah yang menjadi jalan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena panggilan iman dan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau tadi man shoma siapa yang berpuasa, kalau yang kedua man qama siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan di malam-malam Ramadan semata-mata panggilan iman dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang lalu. Nabi juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Siapa di saat terjadinya malam Lailatul Qadar, ia qiyam dengan penuh keimanan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Siapa yang di malam Lailatul Qadar melaksanakan qiyam dengan penuh iman,
dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang lalu. Bahkan satu riwayat menyebutkan termasuk dosa-dosanya yang akan datang. Ini keberkahan Ramadan yang kedua yang terdapat pada hurufnya yang kedua, yaitu huruf mim. Huruf yang ketiga Ramadan adalah huruf dot. Dot maknanya dha'ufas sawabu. Allah lipat gandakan sekecil apapun amal kebaikan yang dilakukan. Kita sholat di bulan Ramadan gak sama pahalanya dengan di luar Ramadan. Kita bersedekah di bulan Ramadan tidak sama pahalanya dengan di luar Ramadan. Kita membantu sesama manusia di luar Ramadan tentu gak sama pahalanya dengan di bulan suci Ramadan. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ada dua kesempatan umat Islam untuk mendapatkan lipatan gandaan pahala. Baik Ustadz, kita tahan dulu pembahasannya karena kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Syiar dan Syair Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Syiar dan Syair Spesial Ramadan. Mari kita dengarkan dan saksikan kembali, tadi sempat terpotong ya karena jeda iklan. Silahkan dilanjutkan Ustadz Taisir. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, huruf yang ketiga daripada Ramadan adalah huruf dot. Dot itu maknanya dha'ufas sawab. Allah lipat gandakan sekecil apapun amal soleh yang dilakukan, Allah lipat gandakan pahalanya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya kita umat Islam ini diberikan dua kesempatan sekaligus dua kemuliaan untuk dilipat gandakan pahalanya. Pertama disebut dengan syaraful makan, yang kedua disebut dengan syarafuz zaman. Syaraful makan artinya tempat yang mulia atau mulianya tempat. Tempat yang mulia tidak ada di Indonesia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tidak ada di Afrika. Ia hanya ada di sebuah negara bernama Saudi Arabia, di dua kotanya yang bernama Makkah dan Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi afdalu bi alfi salatin fi maswahu." Siapa yang sekali saja solat di masjidku ini, pahalanya seperti solat 1000 kali di masjid yang lain. Masya Allah. Illal masjidil haram, kecuali solat di masjidil haram. Wa salatun fi masjidil haram afdalu bi mi'ati alfi salatin fi maswahu. Siapa yang sekali saja solat di masjidil haram, Allah lipat gandakan pahalanya sebanyak 100.000 kali lipatan. Kenapa Allah lipat gandakan pahalanya? Jawabannya li syarafil makan, saking mulianya tempat di mana amal itu dikerjakan. Para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Tapi Allah dengan segala kemahabijaksanaannya tahu betul tidak semua umat Islam bisa sampai di tempat yang mulia. Hanyalah orang-orang yang mampu yang bisa sampai di sana. Maka Allah hadirkan kemuliaan yang kedua yang disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia. Kalau tempat yang mulia, hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai di sana. Dan banyak biaya yang dikeluarkan untuk bisa sampai di tempat yang mulia. Tapi kalau waktu yang mulia, dimanapun umat Islam berada, mau berada di Amerika, mau berada di Indonesia, mau berada di Eropa, bahkan berada di ujung dunia, selama ia masih hidup di atas dunia, ia beribadah di waktu yang mulia, Allah lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Kapan waktu yang mulia itu? Begitu malam pertama Ramadan tiba.
selama 24 jam, paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia, selama 1 bulan. Siapa saja umat Islam yang beribadah di dalamnya, Allah lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Itulah keberkahan yang ketiga pada huruf Dod. Maknanya dha'ufaz sawab, Allah lipat gandakan pahala berlipat-lipat banyaknya. Kemudian huruf yang keempat dari kata Ramadan adalah huruf alif. Karena di belakang Dod itu dia panjang, mad. Ramadan. Alif maknanya amanun minan nar. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, hanya di bulan Ramadan, di malam-malamnya, kata Nabi, di salah satu malam-malam Ramadan itu ada Lailatul Qadar, dan di malam-malam Ramadan itu Allah akan masukkan ke dalam list, ke dalam daftar orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Itu tidak ditemukan dan didapatkan dan di malam-malam selain bulan Ramadan. Amanun minan nar. Kita mendapatkan keamanan. Kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang disebut dengan utaqa minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Amin. Keberkahan yang kelima terdapat pada huruf Ramadan yang kelima, yaitu huruf nun. Nun maknanya nurullah. Ramadan ini penuh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, begitu kemarin malam pertama Ramadan tiba, sebenarnya terdengar suara menggelegar. Makhluk-makhluk yang lain mendengar, tapi hanya kita manusia yang tidak mendengar. Suara itu mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang-orang yang menginginkan pahala dan ketaatan, silahkan kau dekat Ramadan seerat-eratnya. Mendekatlah. Dan wahai kalian yang biasa melakukan dosa-dosa dan pelanggaran, aqsir, berhenti sejenak. Berhenti untuk melakukan dosa-dosa, berhenti untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran setidak-tidaknya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan cahaya Allah, penuh dengan hidayah Allah. Allah sedang membuka pintu-pintu hidayah itu. Kalau di Ramadan kita nggak jadi orang baik, kalau di Ramadan kita tidak taubat kepada Allah, kapan lagi di luar Ramadan kita akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sambut keberkahan Ramadan ini lewat 5 huruf yang Allah Subhanahu wa taala beri nama bulan ini dengan nama bulan Ramadan. Baik, kemudian Ustaz tadi disebutkan bahwa ada beberapa huruf dari Ramadan itu sendiri yang menggambarkan bahwa betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Ketika kita berkegiatan sehari-hari, adakah kegiatan yang atau amalan-amalan atau doa agar kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan ini? Ya, para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada. Tadi saya menyampaikan bahwa Ramadan ini disebut dengan syarafuz zaman, waktu yang mulia. Paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia. Kelak ketika insya Allah kita umat Islam sudah berada di dalam sorga, kita akan menyesal ketika begitu banyak waktu-waktu Ramadan yang terbuang begitu saja. Sia-sia. Karena Ramadan ini para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, jangankan jam demi jam, jangankan detik demi detik, jangankan menit demi menit, detik demi detiknya luar biasa berharga. Lebih berharga dibandingkan dengan emas dan permata. Maka jangan kemudian waktu-waktu itu banyak terbuang. Harus kita isi dengan betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu. Entah ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, yang langsung sifatnya vertikal dengan Allah,
tentu puasa, banyak sholat, banyak membaca Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang sifatnya gair mahdah, yang sifatnya ibadah sosial. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ibadah yang dua ini, para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, jangan sampai kita tinggalkan. Ada satu kabar gembira yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sangat mungkin untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di mana di luar Ramadan mungkin bisa kita lakukan, tapi agak sedikit sulit dan agak sedikit berat. Amalan itu apa? Allah sebut di surat As-Sajdah di mana Allah mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di waktu malam yang biasanya malam-malam dihabisi di atas ranjang, tetapi ia ruku dan sujud di sebagian malam itu di hadapan Tuhannya, berharap, berdoa, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di waktu malam ia qiyam, di waktu siang ia melakukan ibadah sosial dengan berbagi kepada sesama. Apa janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang di waktu malam ruku dan sujud di hadapan Tuhan, lalu kemudian di waktu siang ia beribadah dengan ibadah sosial? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah break berikutnya. Baik, kita akan jeda iklan terlebih dahulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar dan Syair Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Syiar dan Syair. Tadi sempat tertunda pembahasan kita. Kita juga pada saat ini akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, namun bisa dilanjutkan sedikit untuk menyelesaikan tadi statement dari Ustadz. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, orang yang mampu memadukan antara ibadah secara vertikal di waktu malam dengan Allah, lalu di waktu siang ia melakukan ibadah sosial dengan hamba-hamba Allah. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun yang mampu mengetahui. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, sampai malaikat pun tak mampu mencatat besarnya pahala orang-orang yang di waktu malam melakukan ibadah secara vertikal, di waktu siang yang melakukan ibadah secara horizontal. Itu kata Allah, tak seorang pun yang mampu mengetahui, termasuk para malaikat. Masya Allah. Bagaimana besarnya pahala yang Allah simpankan, bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan ibadah di waktu malam, menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan. Di waktu siang ia berbagi kepada sesama lewat ibadah yang sifatnya sosial dan horizontal. Masya Allah, luar biasa. Jadi Subhanallah. Subhanallah. Jadi dimanfaatkan 24 jam betul-betul kita semua mencari pahala, karena hanya di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang akan bertanya. Silahkan terlebih dahulu disebutkan nama kemudian pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu Hajah Sri Murniati dari Wanita Islam Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru, yang ingin saya tanyakan sesuai dengan tema tadi Ramadan Mubarak. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan Ramadan Mubarak dan Ramadan Karim? Terima kasih.
Masya Baik. Allah. Baik. Terima kasih. Iya, silahkan Masya dijawab Allah. Ustaz. Ibu siapa tadi? Ibu Sri. Sri. Ibu Ajah Sri. Saya jadi teringat ketika saya berada di Mesir. Saya 10 tahun berada di Mesir. Masya Allah. Jadi di Mesir tuh kalau datang bulan Ramadan, ada ungkapan yang sangat terkenal, Ramadan Karim katanya. Biasanya orang Mesir akan menjawabnya dengan Allahu Akram. Ramadan Karim artinya Ramadan mulia. Dijawab Allahu Akram, Allah lebih mulia. Bedanya dengan Ramadan Mubarak, dengan Ramadan Karim. Jadi kalau Ramadan Mubarak artinya Ramadan yang penuh berkah. Ramadan di mana tempat kita mendapatkan atau istilahnya panen raya, panen besar-besaran, panen pahala sebanyak-banyaknya. Karena semua pintu-pintu pahala itu Allah sedang buka. Ramadan Karim sebenarnya sebuah ungkapan. Kalau Ramadan itu mulia, bagaimana supaya kita umat Islam ini menjadi orang-orang yang memuliakan Ramadan, menjadi orang-orang yang memberikan kemuliaan kepada manusia yang lain di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang mau berbagi. Karena para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Kemudian beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan suci Ramadan. Kedermawanan beliau melebihi dari hembusan angin yang bertiup. Maka beliau bersabda dalam satu hadisnya, Abdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Itu maksudnya Bu Ajah Sri. Baik, sudah terjawab Ibu pertanyaannya. Baik, kemudian ibu-ibu yang lainnya ada yang mau bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohyal Aini dari Wanita Islam wilayah Nusa Tenggara Barat. Mohon izin Tuan Guru mau bertanya. Masya Allah, tadi pembahasannya yang sangat luar biasa sekali tentang Ramadan Mubarak. Yang menjadi pertanyaannya saya, yang pertama, kiat-kiat apa saja yang kita persiapkan atau yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini sehingga maksimal apa yang kita laksanakan atau ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab Ustaz. Terima kasih Ibu Rahyatul Aini. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa Ramadan ini paginya mulia, siangnya mulia, sorenya mulia, malamnya mulia. Selama 24 jam, selama 1 bulan. Bukan berarti kemudian kita nggak pernah tidur. Ya. Kita harus tidur, harus ada istirahatnya. Karena Nabi mengatakan inna li'ainaika 'alaika haqq wa inna li badanika 'alaika haqq fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Mata kita itu ada haknya, ketika ngantuk tidurkan kata Nabi. Badan kita ketika memang sudah terasa lelah istirahatkan kata Nabi. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap orang, setiap masing-masing itu haknya secara proporsional. Artinya apa? Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada. Selama Ramadan ini, walaupun tadi 24 jam semua waktunya mulia. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh istirahat, kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh relaksasi. Kita harus mampu memanage waktu kita. Kapan saatnya kita istirahat, kapan saatnya kita terbangun. Yang terpenting jangan sampai kemudian
kita salah memahami ada satu ungkapan yang mengatakan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Lalu yang ujung-ujungnya dari habis subuh tidur sampai zohor, dari zohor tidur lagi sampai asar. Ketika ditanya, lu kenapa puasa kok tidur melulu? Lalu dia jawab, lo bukannya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Betul, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Apa maksud ungkapan ini? Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada. Maksud ungkapan ini, inilah kelebihan dari puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai dalam keadaan tidur pun kita sedang dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sambil tidur sah nggak sholatnya? Nggak boleh. Enggak. Ya, ibadah puasalah satu-satunya ibadah. Walaupun dalam keadaan tidur kita sedang dianggap beribadah oleh Allah. Ini kelebihan puasa. Maka ketika mata sudah ngantuk, istirahatlah, tidurlah. Ketika badan sudah terasa capek, rehatlah. Ini untuk menjaga kesehatan fisik. Dan niatkan istirahat itu walaupun hanya setengah jam, 1 jam. Niatnya untuk lebih giat dan lebih semangat lagi beribadah. Mengisi waktu-waktu Ramadan berikutnya. Sehingga kemudian kita akan tetap mampu menjaga kesehatan kita. Menjaga fisik kita. Agar kiranya tetap fit dalam menjalankan ibadah. Terutama ibadah puasa. Di mana kita harus berpuasa kalau kita di Indonesia lebih dari 13 jam. Begitu Ibu Rayatul Ain. Baik, sudah terjawab Ibu. Baik, kemudian ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan boleh berdiri Ibu, berdiri terlebih dahulu. Silahkan sebutkan namanya, langsung sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisari Wijayanti dari pimpinan wilayah Wanita Islam Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Tadi materinya luar biasa sekali, Al-Mukarram. Jadi saya tertarik sekali dengan apa tadi yang sudah dibahas. Pertama, saya tertarik dengan masalah nuzulul Quran. Karena itu kita tidak bisa menebak persisnya di mana, yang penting dia di malam-malam ganjil. Nah, sementara kita tahu pada saat Ramadan ini memang belum selesai. Kita sudah lewati beberapa malam ganjil dengan cuaca yang cerah, kemudian tenang. Nah, itu katanya salah satu ciri. Tapi mana persisnya? Ini kami mohon petunjuk dari Tuan Guru. Kemudian yang kedua itu yang pertama. Yang kedua tadi juga Al-Mukarram sempat membahas masalah tentang kesehatan. Nah, terkait dengan masalah kesehatan, kami yang sudah terbiasa melaksanakan bekam ya, ini melaksanakan bekam setiap sebulan, seminggu sekali, paling lambat itu, seminggu 2 kali, paling tidak dalam sebulan itu sekali kami melaksanakan bekam. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, apakah di bulan puasa ini kami masih boleh tetap melaksanakan bekam? Karena rasanya kalau kami tidak bekam, tadi katanya untuk kesehatan ya, kok rasanya kurang fit kondisi badan kami. Ya. Itu saja mungkin akan yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Ibu Tri ya. Tadi bertanya tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, jadi Lailatul Qadar itu ibu-ibu para dari Majelis Wanita Islam Nusa Tenggara Barat, ada 4 ciri yang disebut dengan ciri Lailatul Qadar. Ciri ini disebut oleh Nabi. Tapi 3 ciri itu hadisnya dia dhaif, hadisnya dia lemah. Ada 1 ciri
yang hadisnya sahih. Apa ciri yang pertama? Kata Nabi, innaha lailatun baljatun samhatun la haratun wala baridatun. Yang pertama, innaha lailatun baljah. Malam itu malamnya terang. Jadi walaupun misalnya Lailatul Qadar terjadi di akhir bulan, biasanya akhir bulan itu ke bulan tidak ada. Tapi malam itu terang. Seperti seolah-olah ada sinar di atas langit sana. Yang kedua, samhatun. Malam itu angin bertiup tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Sepoi-sepoi basah. Itu ciri yang kedua. Baik. Ciri yang ketiga, la haratun wala baridatun. Malam itu cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Baik. Dan ciri terakhirnya, tapi ini cirinya itu setelah terjadinya. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tatlu'us syamsu fi sabihatiha laisa laha syu'aun. Begitu malam itu Lailatul Qadar terjadi, besoknya ketika matahari terbit, matahari muncul dengan sinar, tetapi sinarnya itu seolah-olah redup. Dia bersinar, tetapi kalau kita melihat enak dipandang mata, itu mata tidak silau memandangnya. Itu ciri terakhirnya. Kenapa? Kata para ulama mengatakan, karena malam Lailatul Qadar itu kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ribuan, jutaan, bahkan mungkin triliunan malaikat turun. Malaikat itu kan cahaya. Hatta matla'il fajar, sampai datangnya fajar sodik ketika azan subuh berkumandang. Nah, begitu azan subuh, maka nanti nggak lama kemudian matahari akan terbit. Malaikat ini akan kembali ke atas langit. Matahari itu kan berada di atas. Matahari itu adalah cahaya, malaikat terbuat dari cahaya. Jadi ketika matahari muncul, sinarnya itu terhalangi oleh ribuan jutaan malaikat yang naik ke atas langit. Sehingga ketika matahari terbit, terhalangi cahayanya oleh cahaya malaikat yang ribuan jutaan banyaknya, yang malam itu ditugaskan oleh Allah turun ke bumi, sehingga ketika kembali ke langit, sinar matahari itu seolah-olah tidak terlalu begitu terang, karena terhalangi oleh cahaya malaikat yang kembali lagi naik ke atas langit. Baik Ustadz, kita tahan dulu, mungkin pertanyaannya tadi masih ada satu yang belum terjawab, namun kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Syiar dan Syair Spesial Ramadan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Syiar dan Syair Spesial Ramadan. Tadi sempat tertunda ya pertanyaan yang belum terjawabkan terkait bekam. Apakah itu kan terkait tentang kesehatannya? Bagaimana tanggapannya? Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada. Jadi terkait dengan pertanyaan bekam ini, mari kita pahami dua hadis yang terkesan kontradiktif, berlawanan, tetapi kalau kita pahami dengan benar, dia tidak akan berlawanan. Hadisnya pertama mengatakan begini, jadi pernah Rasulullah SAW itu lewat, ada dua orang sedang berbekam, yang satu membekam, yang satu dibekam. Dua orang ini ketika sedang berbekam, ya, mereka sedang berpuasa, itu sedang membicarakan aib temannya. Sambil ngobrol tapi bicarakan aib temannya. Maka Nabi mengatakan batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Maksudnya batal pahala puasanya. Kalau puasanya tidak batal. Karena beda antara pahala puasa dengan puasa itu sendiri. Ya.
Kita puasa, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah berhubungan suami istri dari semenjak terbit fajar shadiq azan subuh sampai tenggelamnya matahari. Tapi mungkin dalam perjalanan saat kita puasa, kita berbohong, kita berdusta, sah puasa kita, tapi pahalanya yang nggak ada. Nah ini orang yang tadi sedang membekam dan yang dibekam itu, Nabi lewat, lalu mereka didengar oleh Nabi sedang membicarakan aib saudaranya. Nabi mengatakan, batal pahala yang membekam dan yang dibekam. Tapi di bulan Ramadan, sekali waktu Rasulullah SAW juga berbekam. Beliau sendiri dibekam. Sehingga apa kesimpulan para ulama? Hadis yang pertama tadi, di mana Nabi mengatakan batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam, maksudnya itu batal pahalanya, bukan batal puasanya. Jadi tidak apa-apa kita dibekam di saat sedang berpuasa dalam rangka menjaga kesehatan, karena berbekam sering dikenal dengan istilah tibbun nabawi, berobat ala baginda Nabi. Jadi tidak membatalkan puasa ketika kita dibekam, dikeluarkan darah, begitu juga yang membekam itu tidak batal puasanya. Sebagaimana, mohon maaf, para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada orang disuntik, ya, disuntik itu cairan yang masuk lewat jarum suntik itu tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa karena tidak melalui rongga. Yang batal itu kalau masuk lewat rongga. Ya. Jadi kalau kita disuntik itu tidak membatalkan puasa. Berbekam itu tidak membatalkan puasa kecuali yang batal itu kayak cerita tadi. Kita dibekam sama teman tapi ngomongin saudara-saudara kita. Bergosip. Ya, gosip, ngebully. Ya, menggibah, itu yang batal pahalanya, bukan puasanya. Jadi nanti dia tidak perlu mengqadha, kewajibannya sudah gugur, tetapi pahalanya hanya dapat lapar dan dahaga saja. Pahalanya tidak ada. Baik. Begitu. Baik. Jadi boleh. Sudah terjawab Ibu ya? Baik, kemudian saya kasih kesempatan lagi buat ibu-ibunya yang mau bertanya, silahkan berdiri. Dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma dari PW Wanita Islam Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah luar biasa kami mendapatkan ilmu di bulan Ramadan ini. Kami perempuan Pak ya, Pak Ustadz. Tadi dari paparan Pak Ustadz dari kata Ramadan ada berlipat gandanya pahala. Kami ingin sekali meraih lipat ganda pahala itu. Tapi pada saat-saat kami menanti datangnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 21. Ibadah kami sudah maksimal insya Allah tadi. Tapi begitu datang malam 21, 23 kami haid atau berhalangan. Amal apakah yang bisa mengganti kami untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mewakili kita sebagai perempuan ya, Masya luar pertanyaannya. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan man qoma Lailatul Qadri, siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar. Qiyam itu selalu identik dengan sholat. Biasa sholat taraweh, ya. Tetapi tentu bagi seorang perempuan yang datang bulan berhalangan, dia tidak boleh sholat. Haram hukumnya dia untuk sholat. Lalu amalan apa yang kira-kira bisa kita amalkan, di mana ketika Lailatul Qadar itu kita mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Allah maha mengetahui hamba-hambanya, terutama makhluknya yang bernama kaum wanita. Allah larang mereka untuk beribadah sholat ketika sedang terjadi Lailatul Qadar karena mereka sedang berhalangan.
Tetapi begitu banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan di malam-malam Ramadan. Dia beristighfar, dia bersolawat, dia berzikir, dia membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itulah yang diminta oleh Aisyah, istri beliau yang notabene seorang perempuan. Ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya lakukan? Baik. Nabi mengajarkan kepada Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah itu sebanyak-banyaknya. Baik. Dan kalau kemudian malam itu malam Lailatul Qadar, maka insya Allah pahalanya enggak kalah dengan mereka yang qiyam. Pahalanya enggak kalah dengan mereka yang beriktikaf pada malam itu. Amin. Tetapi syaratnya, para pemirsa TVRI NTB di mana saja Anda berada, Baik. jangan kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maafkanlah, ampuni saya. Ya, bersihkan hati sebelum Lailatul Qadar terjadi. Jangan ada marah, jangan ada benci, jangan ada dendam. Baik. Maafkan kesalahan orang. Karena jangan hanya minta kepada Allah untuk maafkan kita, sementara kita tidak mau maafkan kesalahan orang yang pernah bersalah kepada kita. Baik. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah di malam Lailatul Qadar kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Jadi ada syaratnya ya, kita Ya. bersihkan hati terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum saya menutup perjumpaan kita kali ini, kita dengarkan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari tema hari ini, yaitu Ramadan Mubarak. Singkat saja, silakan Ustaz. Pemirsa TVRI NTB mana saja Anda berada, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Islam, hadirnya bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kesempatan untuk masih bertemu kembali dengannya. Oleh karena itu, mari kita raih keberkahan Ramadan yang sangat luar biasa ini dengan panen pahala sebanyak-banyaknya. Amin. Karena siapa tahu Ramadan tahun depan kita tidak lagi bertemu dengannya. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru Haji Taisir Al-Azhar MA yang sudah hadir pada hari ini, kemudian berbagi ilmunya kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari pengurus wilayah wanita Islam Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ilmu yang tadi oleh Ustadz berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, demikianlah perjumpaan kita dalam syiar dan syair spesial Ramadan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah. Saya Marisa Nurba mewakili seluruh kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laka syafa'ah ya Rasulullah, Ludna bika ya habibu, anta lil khalqi ya tabibu, isbalana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat labi, antal murtaja yauma jihami, ispa lana ya khairal anami, ispa lana ya habibana, Laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat labi, antal murtaja yauma jihami, ispa lana ya khairal anami, ispa lana ya habibana, laka syafa'ah Ya Rasulullah.
Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah.